Assalamualaikum sahabat Indonesia dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Teman-teman, terima kasih untuk subscribe-nya yang semakin bertambah, subscribe saya semakin bertambah, like dan komennya. Jangan lupa share video-video saya apabila video saya bermanfaat. Dan teman-teman, kasih komen di kolom komen ya, apa yang bisa saya share buat teman-teman khususnya untuk PMI Hong Kong ya. Biar saya juga ada masukan yang bisa saya share untuk teman-teman. Hari ini saya mau share mengenai status saya tadi siang. Status saya bunyinya seperti ini. Barusan dapat telepon, "Ibu, aku males kalau kerja diatur-atur majikan." Terus jawaban saya, sayang, kerja ikut majikan pasti diatur. Apalagi awal-awal kerja, majikan punya standar yang diinginkan. Kecuali kalau sudah lebih dari 2 tahun biasanya majikan wis percaya. Apalagi kalau kamu pintar, majikan pasti ikut aturanmu. Tapi ingat judulnya masih tetap kerja, ikut majikan, tetap harus bisa bersikap dan membawa diri rajin, sopan, jujur, bertanggung jawab, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, pasti akan sukses dan bahagia. Semangat yang lagi sibuk menyiapkan lebaran. Kenapa ini saya angkat di konten saya? Karena komennya itu lucu-lucu, jadi teman-teman banyak yang komen ya. Terus ini saya kan saking saya nahan diri gitu, ketawa gitu. Terus ini ada komen dari Mbak Atik Pradika. Mbak Atik, halo Mbak Atik, selamat bermalam minggu ya. Ini malam minggu. Alhamdulillah majikan sampai sekarang masih sering kirim kabar Bu Nita, pokoknya love ketiga majikan. Terus dia gambar seperti ini. Mbak Atik, halo Mbak Atik, sukses selalu buat Mbak Atik ya. Di Indonesia kayaknya sudah sukses ini. Terus dari Mbak Kunti Ungu, ini di Singapura, dia busy ma'am. Iya, I know sayang, kamu busy karena menjelang lebaran ini. Terus dari Cahaya Anjarwangi, aku meskipun satu majikan 13 tahun tetap aja diatur ini itu. Alhamdulillah bisa menikmati selama tidak menghambat gaji. Apalagi pas Imlek gini harus bersih sana sini, rumah sana sini. Semoga sehat selalu Mam, terima kasih sayang. Sehat-sehat selalu buat Yati ya, sekeluarga juga. Terima kasih, ini anak saya 13 tahun ya, ikut saya 13 tahun. Sehat selalu. Terus Mbak Ervina Safira, Manuto Mbak, dia sambil ketawa. Terus Mbak Diego Arjuna, ini curhatan saya direspon banyak orang. Suruh kerja jadi dadai Bu, enggak begitulah sayang, maksudnya saya curhat aja. Mbak Miati terapis pijat bekam, tetap ikuti aturan majikan Bu. Iya sayang, semangat ya selalu. Terus Mbak Nirmala Putri, aku dulu juga begitu, awal kerja semua diatur sama nenek. Sampai waktu libur saja aku masalah baju juga diatur sama nenek. Tapi aku tetap bersemangat maju walaupun tidak bisa bahasa. Dan akhirnya sampai sekarang majikan baik seperti saudara. Pokoknya, senyum. Alhamdulillah Mbak Nirmala Putri sehat selalu ya. Terus Mbak Putri Gov EG, lah majikan yang gaji ya kita harus manut. Saya pekerja keras, jujur, sopan, nggak pokcoy, tapi saya nggak ada yang ngejeng garis miring gaji for gaji. Maksudnya di rumah dia Mbak Putri Gove sudah di rumah kan. Mbak Alfida Hasan, saya suka statusnya sip kata bilang. Terima kasih Mbak Alfida Hasan. Mbak Putri Andini, iya Bu, bener, aku juga udah 3 tahun ikut majikan ini, yang handle semua aku Bu, di pasrah nih begitu saja sama aku. Alhamdulillah nggak ada komplain. Alhamdulillah Mbak Putri Andini sudah renew kontrak ya sayang. Terus Mbak Muji Azri Kekira, namanya juga ikut majikan selagi nggak mencampuri urusan pribadi aku. Oke, manut mawon, manut, siapa tahu majikan sayang sama kita. Ya Mbak Muji, saya tahunya dengan orangnya manut, baik dan seneng hati, bikin majikan senang. Terus Mbak Sunflower, males diatur majikan. Fan Yanle, Merdeka, fix ora diatur majikan. Sip, betul. Anda betul. Anda betul. Terus Mbak ACTL Sunflower, halo.
ACTL manten anyar halo juga beb. Ya terus nyambung di sini sunflower kace. Leho saiki nggak ndak ndi, nggak manggon ndi mungkin maksudnya Mbak ACTL. Hari ini dapat majikan ya Mbak ACTL. Ma onsan beb, alhamdulillah telateni ae titik-titik. Bes ini anu nih Mbak ACTL. Sunflower nggih lah. Gak tahu endang tuncung tak KCI. Ini dia percakapan pribadinya. Mbak Putri Nanda, jangankan yang awal. Wong sing wis lawas ae diatur, kadang ya sik diwarai. Walaupun hati tak terima, tapi apa boleh buat, siapa yang punya uang? Merdeka yang punya uang. Mbak Ervina dijawab Putri Nanda, Putra Putri Nanda. Sama Bu, tos omahe bosku resik kaya omah mbuh cek dilap dhewe, kadang aku ya pegel. Wis lanjut wesan. Mbak Harmin, majikan tidak selalu sama, kadang udah lama pun masih diatur ini itu mam. Untungnya majikan ini ikut aku, tak masakin apa saja sekarang, nurut, penting pulang kerja ada makanan, kerjaan yang lain juga terserah. Saya mau kapan saja saya kerja. Cuma soal gaji udah diperhitungkan, kurang seminggu gajian. Orang urgent duit ngebon nggak bisa, tapi ya sudahlah, 8 bulan lagi geret koper. Alhamdulillah Mbak Harmin 8 bulan lagi geret koper, berarti 2 tahun finish kontrak. Terus Mbak Aling Jo, aneh tapi nyata kalau nggak mau diatur orang lain buka bisnis sendiri. Iya betul, Anda betul Mbak Aling. Mbak Ning Tias, saya yang sudah lama di Hongkong, pengalaman ikut orang bule, tetap aja diatur, namanya juga kita bawahan. Betul, suruh pulang ke rumah. Mbak Feni Aryo responnya malah dibully. Kadang-kadang saya nyetatus itu bukannya apa, kadang-kadang karena aku tungguyu jadinya tak share gitu kan. Suruh pulang rumah sendiri aja mam, biar nggak ada yang atur. Yalah, Mbak Feni Aryo. Iya Mbak Feni, ini dari Mbak Astuti, tak like dulu ya. Mbak Astuti ini temanku dulu, zaman dulu ini. Mbak Astuti suruh di rumah tidur aja Bu. Walah nggih. Namanya juga curhat. Orang curhat itu kan saya wajib mendengarkan orang curhat kan. Terus Mbak Nikma Aprili, alhamdulillah majikanku semua pasrah sama aku kerja. Mbak Nyuyanti, tidur di rumah aja ya biar tidak diatur. Terus saya tertawa ngakak ini. Terus hai. Mbak Saimui, wis angel. Kok cita-cita punya uang banyak, sukses tapi malas, sama aja menuju jalan indah. Jadi gila. Saya mau ketawa. Ojo jeru-jeru tambah. Mbak Ani Ananta, cuma begini doang. Aku aja sampai 3 tahun masih diatur kok. Betul sekali Bu, Mbak Handri. Di Indonesia ya sayang. Mbak Erna pulang kampung saja. Ya enggak begitu kadang. Ini 34 respon yang tadi rame lucu. Terus apa namanya? Tak buat video, tak share dikarenakan nanggapin hal-hal seperti ini ya. Saya sudah terbiasa dengan curhatan anak-anak yang kadang-kadang ya lucu gitu, kadang-kadang aneh, kadang-kadang lucu gitu ya. Itu hal yang memang mungkin teman-teman itu memang ngerasain hal itu gitu, males diatur gitu, diatur-atur sama majikan terus mungkin yang dimaksud atur-atur itu, oh ini nggak bener, itu nggak bener, harus begini gitu. Kadang-kadang majikan moodnya kan juga berubah-ubah gitu. Kalau moodnya baik ya senyum-senyum gitu. Kita ngomong majikan ini biar biar kita juga kebuka hati bahwa kita itu ikut orang gitu, bukan ikut keluarga gitu. Bahkan ikut keluarga pun ada yang nggak benar, ada yang nggak pas, ada yang ini. Itu hal yang biasa ya sayang. Jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu dimasukkan hati. Kalau misalkan sama majikan itu prinsipnya gini, majikan punya hak untuk ngatur kita, karena bagaimanapun kita kan masuk rumah majikan. Terus
harus sesuai yang diinginkan majikan, misalkan nata apa gitu, mungkin nata kembang atau nata apa, harus begini ya begini, nggak oleh obah ya nggak oleh obah gitu, karena bagi dia itu pandangan matanya itu sudah ini. Meskipun saya sekalipun ya, saya itu orangnya gini, segala sesuatu yang saya lihat, apa barang-barang saya itu nggak boleh dipindah, meskipun saya taruh sini, kalau nggak saya pindah sendiri juga, karena apa, saya merem sekalipun, oh ini barang saya di sini gitu. Apalagi kalau nggak di ini, nggak di sini, sikat gigi saya tuh nggak boleh dipindah-pindah. Kadang-kadang namanya banyak anak ya, dipindah ke sana, dipindah ke sana. Saya karena bangun tidur itu sudah harus nyari ini barang saya di mana, ini di mana, ini di mana. Kalau sudah dipindahkan bingung gitu. Jadi teman-teman, diambil hikmahnya saja, diambil pengalamannya, diambil ilmunya. Kalau sama majikan itu memang nggak selalu indah, nggak selalu pas di hati, nggak selalu sesuai yang diharapkan kita. Karena pada prinsipnya kita ikut majikan, terus bukan untuk membuli pulang saja, ini aja kita cari solusi, namanya anak-anak curhat gitu ya. Siapapun yang curhat itu, kalau curhat sama saya biasanya itu sudah habis curhat itu agak tenang, dikarenakan ibu gimana gitu. Tapi kadang-kadang nggak selalu saya ada untuk kalian. Oh ya, pas telepon nggak keangkat, mungkin pas lagi ada tamu, atau mungkin ada telepon, atau mungkin saya lagi interview atau yang lainnya gitu. Jadi nggak selalu saya ada untuk kalian gitu. Kalau pas kadang-kadang stres banget gitu, oh ya mungkin dengan tak telepon gitu. Hari ini beberapa anak yang memang bukan karena siapa dia, kalau darurat urgent tuh tak telepon selagi saya bisa. Gimana sayang, apa yang bisa saya bantu, atau dia telepon selagi saya bisa pasti tak angkat. Tapi teleponnya pada jam kerja. Kalau misalkan malam itu biasanya saya ngerjain kegiatan saya sendiri, atau telepon saya taruh gitu, udah nggak ngerjain kerjaan gitu, karena saya sendiri juga ada tingkat capeknya, saya harus istirahat gitu teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman, kalau dikomplain majikan itu biasa. Kalau ditegur majikan itu juga hal yang biasa. Karena pada dasarnya gini, daripada didiemin kita salah, lebih baik dengarkan apa yang majikan inginkan. Ya namanya bersosial, kita berada di rumah majikan, keinginan majikan itu apa, keinginan kita apa, keinginan yang lainnya apa gitu. Kalau bisa diskusi gitu. Tapi namanya di rumah majikan, majikan pasti menginginkan seperti apa yang majikan mau. Terus gini, kadang-kadang gini aja, daripada hatimu gelo, suatu saat kalau saya, ini yang ada dalam pikiran saya ya, ketika saya bekerja ikut orang gitu, ketika itu saya bekerja ikut orang, saya mikirnya gini, suatu saat kalau saya jadi bos, alhamdulillah sekarang udah jadi bos ya, bos untuk diri sendiri lah minimal gitu. Suatu saat kalau aku jadi bos, aku akan jadi bos yang baik. Tapi ternyata tidak. Saya tidaklah menjadi bos yang baik, karena bagi saya gini, ternyata jadi bos itu nggak bisa selalu baik gitu. Karena ada hal yang kadang-kadang orang itu diajari dengan baik pun juga nggak bisa nerima. Jadi apa yang kita ajarkan belum tentu diterima sama orang gitu. Jadi kenapa kadang-kadang kita sendiri harus bisa legowo hati, sadar hati, meskipun apa yang orang lain menurut bos kita itu baik, menurut majikan kita baik, belum tentu kita baik. Makanya dipositifkan hati, dipositifkan pikiran. Selagi kita ikut orang, kita harus legowo hati. Misalkan diatur begini, ikuti saja. Nanti kalau sudah diikuti, oh majikan seneng, oh majikan, oh legowo, oh yo, oh dia ngikutin apa yang saya inginkan. Pasti majikan seneng gitu loh. Terus yang pasti kalau majikan seneng itu efeknya banyak macam ya teman-teman. Jadi jangan terlalu diambil stres kalau kita dikasih tahu, oh terus muka kita nggak pas, atau muka kita ini kan diiyani aja, namanya majikan minta, oh ini tolong ya ambilin saya air gitu, misalnya ini ambilkan saya air, terus dia ambilin air yang anget ya, oh kepanasan ini atau itu, ya senyum aja, dikerjain aja, nggak usah diambil hati, nggak usah sakit hati. Karena apa, risikonya kita, tenaga kita diganti dengan ini, risikonya kita, tenaga kita, selagi kita ikut majikan, tenaga kita diganti dengan ini. Jadinya mau tidak mau, kita harus bekerja semaksimal mungkin. Bagaimana orang yang memperkerjakan kita itu senang. Dengan majikan senang, dengan majikan bahagia, saya yakin apapun itu majikan mau sowai, apapun iya, apapun ini, apapun itu. Pengalaman itu di diri saya sendiri gitu. Ketika saya belum mendapatkan cece yang pas di hati, dianya mungkin saya ngomong apa dia nggak terima, saya nyuruh apa dia nggak terima gitu.
Jadi susah komunikasinya gitu. Jadi apa-apa yang dia kerjakan pun saya nggak pas hati karena dia ngerjainnya nggak ikhlas gitu. Contohnya misalkan sekarang saya, ceceku ini sudah hampir 6 tahun. Aku nggak perlu ngajarin lagi, satu kali tak ajari dia dikerjakan apa yang seperti yang saya inginkan. Terus selanjutnya yaitu urusan dia gitu. Terus kayak masak, kayak apa, dia sudah, mulut kita udah cocok dengan apa yang dia masak, ya sudah gitu, kita nggak perlu banyak ini itu. Tapi di awal-awalnya sebulan sampai 6 bulan atau sebulan sampai 1 tahun itu pasti diatur ini, diatur itu, diatur ini, diatur itu. Yang teman-teman harus tahu, majikan itu ya, saya mengibaratkan sendiri sekarang jadi majikan, ngatur-ngatur kita itu juga capek, ngandani kita itu juga capek. Bukan berarti nggak capek loh ya, apalagi kalau kerja seperti saya harus urusan kerjaan saya, terus dapur masih berantakan, misalkan masih kotor, anak saya rewel dan yang lain-lain, pasti hati saya nggak pas gitu, pasti gremeng gitu, pasti gremeng, nggak pas di hati. Ini kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa saya harus ngerjain. Jadi hati pikiran terpisah, akhirnya kebawa marah gitu. Tapi kalau kita pintar, kita mikir sendiri apa yang harus saya kerjakan. Jangan kalau disuruh baru kerja, semuanya harus dikerjakan secara otomatis. Kalau kita pintar, majikan pasti puas. Dan majikan kalau sudah puas, gaji nggak akan eman kok, pasti ditambahin gaji. Pasti dikasih apa gitu, sering dikasih atau sering dikasih apresiasi karena kita kerjanya bagus. Gitu teman-teman, ingat, kerjaan itu dibuat senang tetap senang, dibuat sedih tetap sedih. Tapi ingat bahwa kita jauh dari Indonesia ke sini itu kerja, dan kita harus profesional. Apapun masalahnya jangan sampai membuat kita itu tidak bahagia diri sendiri. Dikarenakan senang 24 jam, nggak senang juga 24 jam. Mari bekerja sebaik-baiknya, nikmati hari seindah-indahnya supaya kita bisa sukses dan bahagia di Hong Kong ataupun di negara lain khususnya. Kerja ikhlas, kerja cerdas, sukses dan bahagia. Thank you untuk video hari ini. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Sampai ketemu di motivasi berikutnya. Semoga apa yang saya share bisa ada manfaatnya buat teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Thank you semuanya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Bye.